Lebih ke sayang aja kalau misalnya pengajarnya nih nggak di-upgrade juga. Di industrinya nih semua pastry chef, executive chef terus berganti gitu. Tapi pengajar dari zamannya chef yang gue dulu idolain ngajar sampai sekarang masih ngajar, which is kualitasnya akan sangat berbeda dong pada akhirnya. Up to date-nya. Waktu itu gue ikut lomba adalah petit four pralin and coklat display. Shocknya itu karena waktu kita lihat resultnya kan ditempel gitu ya. Kita lihat itu gila, itu kalau di Indonesia pasti udah gold gitu ya. Benar. Kita ya. Karena yang gold lebih gila. Iya benar. Crazy. Orang kan kadang suka problemin kayak Gen Z ini begini, Gen Z ini begitu gitu. Lu keras ke semua, tapi ketika ada satu yang dia nggak bisa nerima nih kalau gue keras, lu harus mau punya waktu untuk dive in lagi ke anak ini gitu. Jadi belajar parenting ya. Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Kita kali ini akan ngebahas soal asosiasi yang baru nih, IPBS, Indonesia Pastry Bakery Society. Jadi ini asosiasi untuk penggiat pastry dan bakery. Apa sih keuntungannya kalau ikut sebuah asosiasi itu? Kan selalu dianjurkan ya, kalau chef, tukang masak tuh, penggerak bisnis F&B, ikutlah asosiasi untuk membangun koneksi. Selain itu apa keuntungannya? Dan dua orang yang kesini itu Arif dan Safi, mereka adalah seorang pengajar. Arif sampai sekarang masih ngajar private dan group, dan Safi dulu pernah jadi dosen ngajarin pastry. Mereka berdua sangat concern ke pendidikan, apa aja strateginya kegiatan dari asosiasi ini untuk memperbaiki sistem pendidikan memasak di Indonesia. Kita dengar semuanya. Kalau menurut gue personally yang harus diajarin itu dan diupdate itu bukan muridnya aja dan kurikulumnya, tapi juga gurunya juga harus dikasih pengalaman yang up to date sama dunia sekarang. Kalian setuju gak? Komen di bawah. Oke, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Safi dan Arif dari IPBS. Enjoy the show. Halo. Hai. Terima kasih sudah mampir ke studio kita, Arif dan juga Safi. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Makasih juga udah di-invite. Baik. Ya sedikit abis sakit sih, udah sehat sekarang. Sakit apa? Biasalah, sakit anak muda. Oh, mungkin sakit anak muda. Proyek kan biasanya salah tender. Itu urusan belakang lah. Okay. Guys, kita ya pasti udah di-mention di intro, kita mau ngebahas IPBS, Indonesian Pastry and Bakery Society. Ini udah ada Arif sama Safi. Tapi mungkin kita kenalan dulu kali ya. Mungkin pendengar Ray Jensen Radio belum ada yang kenal kalian berdua. Oke, Rif. Ya. Coba. Kita juga baru ngobrol kali ini ya. Baru ngobrol kali ini. Ketemu juga beberapa acara lah, tapi ngobrol belum pernah. Malu saya. Boleh kenalan sekarang lagi sibuk di mana? Mungkin background kalau biasa chef kan kalau kenal kan lu dulu anak mana gitu kan. biasa begitu kan. Apa ya, kalau background nih pastry banget dari sekolah, pastry banget. Kerja berada di 2 kantor, tapi sekarang udah nggak kerja di mana dia. Independent chef aja. Betul, jadi lebih banyak ngajar. Ada private, ada online gitu-gitu sih. Kalau pastry tuh lumayan demandnya banyak ya yang private ya. Banyak, karena mungkin lebih detail ya, jadi kayaknya mereka lebih nyaman buat private sih. Khusus untuk jualan atau yang pengen-pengen aja gitu? Campur sih. Ada juga yang kayak punya banyak waktu, ada duit, ikut kelas aja, kepo. Kontak Arif gitu. Ada juga yang emang mereka udah jualan, mau nambahin menunya, mereka juga ikut kelas. Private tuh basically kayak ya one on one aja, atau satu grup bertiga. One on one. Tempatnya di rumah. Oh, di rumah lu? Di rumah gua. Betul. Di apartemen jadinya ya cukup satu lah. Sangat intimate lah. Any specific specialty product? Sekarang tuh yang lagi rame kelas private gue itu adalah coklat pralin. Coklat pralin sama bonbon. Ini gara-gara Richie kemarin ke MasterChef apa bagaimana? Enggak, justru udah dari tahun-tahun kemarin sih. Mungkin karena yang ngajar sedikit. Iya. Jadi waktu gue coba
buka private ternyata banyak juga, bahkan murid gue tuh udah ada dari Palu 3 orang datang ke Jakarta ikut kelas coklat bonbon ya. Yes, karena kan cukup berkembang ya sekarang ya. Itu topik pelajaran yang gue paling benci dulu. Hampir nggak lulus saya coklat bonbon. Karena dia tergantung sama humid, suhu. Kita dulu benci gitu kan, iya. Jadi kayak belang lagi nih, atau nggak keluar dari moldnya. Siapa yang peduli sih coklat dilelehin, naikin lagi, turunin lagi temperaturnya apa Jangan sih? lupa gitu. mahal-mahal. Buat gue iya. Sekarang mahal banget. Ikut harga emas ya. Gue kayak harga emas. Hampir nggak lulus kuliah itu sekolah Cordon Bleu gara-gara coklat. Itu. Setiap gue pikir udah oke kan, orang udah ada termometernya pas kok, kenapa yang lain jadi gue enggak ya gitu kan. Terus kalau coklat bonbon kan ada powder di spray kontainer, terus kan masukin blast freezer dulu di itu. Iya banyak lah pokoknya. Iya terus kan begitu, yuk bareng-bareng keluarin, baliknya, tak, kok punya gue patah, yang lain kagak, apa sih gitu kan. Sering terjadi ya. Makanya ikut kelas gue. Oh ya dulu belum kenal kita. Benar. Terus begitu gue tahu kuliah tesnya untuk kelulusan tuh disuruh bikin coklat sculpture sama sugar sculpture kan. Gue udah wah nggak lulus. Siopis ya. Fix nggak lulus gitu. Karena gue begitu chef gue bikin coklat sculpture nih, gue udah tahu ini gue nggak bakalan kerja di industri ini di Indonesia. Gue pengen di Savory, kok gue pengen di Hot Kitchen. Gue keluar kota sama temen gue. Kabur dia. Ya begitu guys. Tapi coklat sih, biarpun coklat gosipnya tuh lagi mahal dan ada yang seharga motor segala macam. Gak gosip, fakta. Oh ya faktanya ya. Tapi ternyata bonbon itu ada yang minat ya untuk berbisnis itu. Betul. Mungkin karena belum banyak, apalagi daerah ya. Jadi mungkin mereka udah look up-nya ke Jakarta. Udah banyak coklat shop, mereka tuh kayaknya mau bikin juga. Oke. Gitu. Iya. Mungkin ya ada sampai Richie aja kemarin diajak ke MasterChef itu kayak coklat, pasti ada something lah sama coklat bonbon ini kan. Yes. Gue begitu lihat flyernya di Instagram kayak mampus nih anak-anak. Terbikin coklat bonbon standarnya Richie pula. Gue mikir yang sama juga sih. Kadang udah dingin aja masih bisa ada gagalnya apalagi di studio segede itu kan. Betul. Ya, shout out to Chef Richie. Berarti lu spesialis coklat? Basically enggak sih. Oke. Jadi ya bakery ngerjain juga, vinoiserie ngerjain juga. Tapi misalnya boleh milih atau yang lebih paling disuka lebih something yang art. Oke. Itu lebih suka yang art lah. Showpiece gitu. Showpiece, entremet, yang kayak gitu lah, yang perintilan pokoknya. Oke. Gue lebih suka yang begitu. Oke. Berarti berlawanan sama gue berarti. Gue paling males. Oke. Dan ada Safi. Halo. Safi terakhir itu pastry chefnya Charcoal. Yes. Sekarang pastry chefnya Top Golf sama Chef Danny Boy yang belum kesini lagi. Iya itu. nih. Halo Chef. Ya gue juga belum kesana sih. Gue juga belum kesana. Iya dong main. Tapi waktu kita kenal gue inget tuh lu lama ngajar. Iya jadi backgroundnya gede di hotel. Sempat di Bali, di Jakarta. Terus waktu itu mau deket-deket pandemi lah gitu. Jadi sempat ngambil S2 soalnya. Pas lagi mau tesis lumayan padat akhirnya. Sorry, gue potong. S2 dalam topik apa nih? Gastronomi. Oh iya. Yes. Woi, gue baru tahu itu ada, menarik. Ada tapi under Faculty of Pariwisatanya, Faculty of Pariwisata of Tourismnya Trisakti. Oke. Terus? Karena risetnya keluar kota, keluar pulau malah, jadi nggak enak kan izin-izin. Jadi waktu itu sempat selesai dari hotel dan pas abis lulus tuh kebetulan langsung ditawarin. Jadi dosen yang waktu ngajar S2 tuh nanya, nih ada yang nyari dosen pastry nih, mau nggak? Gitu. Oke. Nggak lama setelah itu 2 bulan langsung awal pandemi yang COVID-1 itu. Jadi ya kalau keterusan lah. Jadi untung lu udah ngajar gitu kan. Kalau untungnya tetap ya. Ada untungnya ya. Alhamdulillah. Iya terus udah gitu keterusan ngajar lah 2 tahun. Cuman akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke industri. Oke. Gitu. Bagaimana sih kalian berdua seorang pengajar? Bagaimana sih seorang pengajar di Jakarta gitu? Apa nih? Definisi apa dulu nih? Soalnya pengajar kan guru kan biasa dibilang pahlawan tanpa tanda jasa. Sebenarnya sih waktu pandemi juga kan aku sempat ngerasain ngajar
studio juga kan, yang kayak tamu lagi apa namanya, Murid. pesertanya tuh lebih banyak daripada bukan anak sekolah gitu-gitu kan. Agak beda sih sebenarnya. Jadi pengajar sebagai baking studio atau kayak seasonal baking gitu sama jadi dosen. Oh iya, beda yang banget. Lakuin sama yang lo lakuin kemarin. Kalau gue sih karena background dulu lulus kuliah nggak mau di hotel. Udah nggak mau di hotel pokoknya. Pertama kali kerja itu jadi technical advisor. Jadi kerja demo-demo nih. Dari situlah kebentuk kayaknya lebih enak deh kalau keluar kota ngajar, ketemu orang-orang. Nah dari situlah berlanjut. Dijadikan cari uang lagi sekarang. Oh iya. Semuanya cari uang, Pak. Mau gimana? Tapi selain itu juga kalau selain ngajar apa ya yang kayak kelas kayak gitu, gue tuh juga ngajar buat kompetisi. Di SMK gue, coach. Wow. Karena gue orang daerah, warga daerah nih. Gitu. Daerah mana nih? Di Jambi gue. Gue gede sampai SMA di Jambi, kuliah baru merantau. Nah lulus kuliah lah baru mulai ngajarin kayak seru ya, kayak buat sharing-sharing ke sekolah gitu, buat bawa mereka lebih terbuka. Jadilah ngajar. Ya basically suka ngajar aja sih. Menarik ya. Maksudnya gue tuh sering bilang di podcast ini kayak buat yang masih muda nih yang denger yang mau masuk ke industri, bukan berarti kalau lu masuk ke industri itu harus ngambil jalan yang tradisional nih kayak gue nih. Gue tradisional, gue sekolah masak, gue mulai masuk gue jadi tukang cuci piring, tukang cuci sayur, ke appetizer pelan-pelan. Gue very traditional route. Ada juga ya ini gue sekarang jadi podcaster gitu kan, jadi dosen, jadi pengajar private, banyak jalannya, nggak cuma berarti lo harus di outlet gitu. Bagus, itu juga nggak salah gitu, banyak juga yang hebat-hebat gitu, tapi emang kan ada gitu gitu ya. opsi. Dulu waktu belum terbuka juga mikirnya kalau lulus sekolah kalau nggak hotel, kapal pesiar, restoran gitu. Itu Indo banget tuh. Hotel, kapal pesiar, gaji besar, keliling dunia. Gitu kan, selalu. Kalau ngajar buat murid pasti feel-nya beda dong. Lebih rewarding biasanya. Gue malah ngerasanya jadi belajar parenting ya. Karena gimana ya? Menurut gue tuh orang kan kadang suka masalahin kayak Gen Z ini begini, Gen Z ini begitu gitu. Mungkin karena mereka tuh tumbuhnya dengan perkembangan media dan media sosial yang lebih masif kan. Cuman tipikal anaknya tuh menurut gue setelah ngajar 2,5 tahunan, dia tuh tipe yang nggak bisa terlalu dilembekin karena nanti ngelunjak. Tapi kalau terlalu keras kayak zaman kita, dia jadi nggak mau. Jadi emang dari pengajarnya harus punya waktu buat nyesuaiin nih, si anak ini di treatnya begini. Lu keras ke semua, tapi ketika ada satu yang kerasanya tuh dia nggak bisa nerima nih kalau gue keras, lu harus mau punya waktu untuk dive in lagi ke anak ini gitu. Psikologi ya. Benar. Lebih humanis, bukan set doang kayak sementara zaman kita sekolah. Nah iya kan, sementara mungkin dosen-dosen yang senior punya fokus yang lebih banyak, jadilah nggak kepegang. Kalau menurut analyze gue selama 2,5 tahun ya, jadi kadang di industrinya tuh mengeluhkan kenapa ya nih anak zaman sekarang kok gini gitu loh. Itu juga sih sebenarnya yang bikin gue tuh mau ngajar, karena pas lagi di hotel tuh suka dapat intern kan, dapat trainee gitu segala macam. Jadi penasaran, pengen lihat di roots utamanya nih gimana sih. Ternyata oh gini ya gitu. Jadi sisi humannya. Iya, jadi ada beberapa yang ini bukan menjelekan ini ya apa namanya senior. Pendidikan Indonesia juga ya. Lebih ke sayang aja kalau misalnya pengajarnya nih nggak di-upgrade juga di industrinya nih semua. Oh setuju banget gue. Iya kan. Gue sangat setuju. Iya kan, kayak pastry chef, executive chef terus berganti gitu. Tapi pengajar dari zamannya chef yang gue dulu idolain ngajar sampai sekarang masih ngajar, which is kualitasnya akan sangat berbeda dong pada akhirnya. Up to date-nya. Itu bukan, gue sangat respect sama orang yang jadi pengajar. Karena gue tidak akan bisa
Gue tidak punya kesabaran lah gitu ya. Gitu. Tipis-tipis ya. Setipis itu baking paper. Enggak. Iya. Filo pastry. Ya. Makanya menurut gue tuh ketika dibilang bisa nggak ya nih industri kulineri kita tuh berkembang lebih jauh lagi. Menurut gue nih I have to excuse yang harus ditengok lagi tuh adalah si akar utamanya anak-anak ini berasal sekolah, SMK, industri pendidikannya sendiri sih. Karena itu domino efek ya. Oh iya betul. Tadi tuh gue mau mention, jadi masalah yang guru itu bilangnya gimana ya? Kurang up to date lah dengan apa yang terjadi di luar sana. Betul. Itu gue rasain banget di sekolah masak gue. Sekolah masak gue tuh gue sekolah masak di Cordon Bleu guys, di Paris, bukan di Indonesia gitu. Jadi gue mau bilang challenge ini tuh ada di mana-mana. Guru waktu zaman gue Cordon Bleu tuh sekolah bener-bener ultra klasik. Gue nggak boleh pakai mesin, men. Gue nge-whip merang harus pakai tangan. Gue temper harus belajar dulu pakai tablage yang di meja tuh. Blender itu mesin cuma boleh dipakai sama guru. Gitu, semua harus pakai tangan dari basic sampai lulus. Terus habis itu selection of kue-kuenya pun kue-kue klasik, ultra klasik lah. Paris-Brest yang mungkin sekarang lagi making a comeback gitu kan. Tapi jangan dulu mana ada sih di Indonesia tahu Paris-Brest. Dengan teori kalau lu bisa pakai tangan tanpa mengandalkan alat lu bisa, dan lu kalau misalnya tahu basic sampai dalam lu bisa berkembangnya gampang. Tapi sayangnya itu tidak in tune sama kue-kue yang waktu itu ada di pasaran Paris ya kita ngomongnya gitu loh. Jadi suka nggak relate. Kalau pastry-nya sih jauh banget sih. Ya contoh croissant semua ada gitu kan. Terus tapi kue yang rasa-rasa yang kayak gue inget ada bikin roti pakai candied fruit gitu loh. Itu zaman jadul. Kue Natal, roti Natal. Iya, itu jadul banget. Not panettone. Yang candied fruitnya warna-warni. Iya, itu loh yang di dusting. Kalau zaman gua kecil, zaman gua kecil tuh itu ada di toko-toko roti seperti kayak Holland Bakery gitu-gitu loh. Iya. Roti manis tapi ada candied fruitnya, English breakfast cake. English breakfast cake gak sih? Yang kayak butter cake tapi. Nah, itu dia. Jadul banget ya. Itu kan udah jadulnya setengah mati bro, come on gitu kan. Tapi masih diajarin waktu itu. Dan garnisnya juga simple banget lah. Seadanya gitu kan. Terus tapi kalau gue lihat lulusan anak-anak Le Cordon Bleu zaman sekarang itu udah berubah banget. Itu udah berubah banget gitu loh. Udah nggak, chefnya sekarang muda-muda. Kalau dulu zaman gue chefnya tuh 50 tahun ke atas, yang dulu mungkin dia legend, pernah kerja di mana. Ya tapi restorannya juga udah 200 tahun umurnya gitu kan. Kayak gitu. Jadi sering-sering gak up to date di situnya. Tapi sekarang udah berubah. Nah, Indonesia harus mulai begitu juga sih sekarang. Ya. Karena problem ini ada di mana-mana sih. Ya. Benar. Karena menurut gue sendiri pengajarnya either itu dosen ataupun asdosnya itu butuh sebenarnya untuk diberikan pelatihan lebih lanjut lah sama profesional. Ya, betul. Gue ada teman gue yang emang kerjaannya sekarang tuh ke SMK dan universitas. Dia bukan chef, tapi dia programnya dia ngajak chef profesional dari kota-kota besar yang udah lebih modern dan ke-expose sama modernisasi di F&B gitu ya. Untuk ke visit SMK atau sekolah masak di kota-kota yang mungkin lebih kecil, yang belum ke-expose sama begituan, untuk training gurunya. Iya, benar. Dan nanti juga bakal diomongin, kan kita tahu ya gaji pengajar dan itu kan itu kan kabar. Karena benar ya, jadi dari gaji ya, kita ngomong hal sesepele gaji aja itu membuat jadi kayak pengajarnya ini fokusnya nggak ngajar. Motivasinya tapi ya. Jadi fokusnya cari uang gitu loh. Ketika sang pengajar ini merasa gajinya cukup, dia akan fokus mengajar dong. Nggak mengambil project lain yang akhirnya anaknya ini nggak kepegang kayak gitu. Malah jadi sebagai guru nih supaya jadi banyak waktu. Nah, ya kan, biar ngambil proyek lain gitu. Jadi kebalik. Jadinya kebalik.
pada akhirnya yang ngeluh industri lagi, kenapa ya anaknya begini. Itu lu rasakan berarti? Sangat, apalagi gue merasa kebetulan kan waktu gue jadi dosen tuh masih single juga sampai sekarang. Coba itu di take note terus diulang 3 kali ya. Iya. Jadi gue belum punya fokus lain untuk uang gitu. Jadi gue masih bisa pakai duit gue untuk ikut kursus lagi, ngambil course kayak gue sempat ngambil course-nya LCB juga di Malai. Terus course-course lainnya yang biar gue tuh nih bisa ngajarin anak gue yang masa kini lah gitu. Tapi kalau yang lain yang udah berkeluarga atau yang fokusnya masih ada hal lain selain itu, udah nggak bakalan keluar duitnya. Jadi mestinya yang baik adalah sekolah atau ya nanti the government, PBS ini. Government, PBS dan sekolah dulu lah ya. Itu mengadakan training buat si pengajar-pengajar. Nah, tadi gue mau lanjutin yang program temen gue itu, selain dia ngajarin si gurunya, dia bikinin program supaya si guru-guru ini melalui sekolahnya bisa jualan. Kayaknya Kak Tonggeng pernah cerita. Iya, nah Tonggeng, Arif Tonggeng salah satu chef yang diajak buat supaya mereka nih bisa ada penghasilan lebih yang cukup, jadi bisa fokus ngajar. Yes, benar. Gitu. Karena bagus sih itu program. Satu di SMK negeri, setahu gue ya, udah ada, mereka tuh punya kayak keusahaannya. Jadi mereka tuh ada yang praktek tugas untuk ngisi si resto mereka sendiri. Iya. Di negeri itu mostly udah ada tuh. Kali ini kan pasti sering lah visit ya SMK mungkin yang bukan di kota besar. Iya. Bagaimana sih status alat-alatnya dan kualitas pengajarnya di Intune sama zaman sekarang ya? Oke, kebetulan gue anak SMK nih dulu nih, dan dari daerah juga. Jadi, betul kan? Jadi kalau gue rasa sih sekarang mungkin lebih better ya ketimbang gue dulu. Zaman dulu tuh masih pakai ovennya yang pakai gas tungku. Yang tungku. Hah? Maksudnya yang pakai api manual yang gitu-gitu. Betul, yang pakai. Kadang-kadang sambil dicekin dulu gitu. nyokap gue punya. Terus sekarang tuh mungkin udah cukup ada lah bantu pemerintah program yang bikin beli yang baru-baru gitu. Peralatan. Tapi kan percuma ya kalau misalnya alatnya memadai tapi yang menggunakannya nggak maksimal. Oh itu udah pasti. Ya konteksnya berarti kalau di sekolah adalah gurunya. Nah, relate nih sama yang tadi Safira bilang kan. Jadi kayak guru itu harus dibekali yang lebih. Jadi kalau zaman dulu gue sekolah kayaknya yang dipelajarin itu sama sih ya, kayak kue tradisional, bolu pisang, bolu tape yang kayak gitu-gitu loh. Kurang ini ya, mungkin perlu pelatihan yang lebih lah. Oh sama ini, sama kurikulum. Kan gue tuh sering ke SMK lah ya buat ngajar mereka buat kompetisi, ngobrol sama guru gitu. Zaman gue dulu sekolah, misalnya kan kalau di Boga itu atau FNB lingkupnya tuh ada pastry, ada bakery, ada service kan. Zaman gue dulu itu per bagian masing-masing gurunya. Oke, jadi gua hanya ngajar service. Iya, satu service. Lu hanya ngajar pastry, tapi hanya ngajar bakery aja. Betul. Fokus. Betul. Oke. Kalau sekarang itu adalah semua gabrukan. FNB guru yang buat di Tata Boga ini harus bisa ngajar service, bisa ngajar bakery, pastry, hot kitchen. Efisiensi, Pak. Nah, tapi kan at the end kalau menurut gue sih korban kasarnya ya. Jadinya ya generasi murid-muridnya lagi. Yang nanti kalau udah kerja disalahin lagi nih. Betul. Tapi setelah waktu gue ngajar pun, kadang gue juga penasaran kan, kenapa ya ini kayak gini gitu. Ternyata setelah dilihat lagi, ya semua keputusan kan memang kita nggak bisa tutup mata adanya di pemerintahan dong, ya kan. Jadi semua misalnya ganti menteri, nanti ganti lagi kebijakannya, sekolahnya menyesuaikan lagi kayak gitu-gitu. Jadi pada akhirnya nggak bulat, dan menurut gue nih belum ada orang yang benar-benar mengerti kulineri atau let's say lah pariwisatanya kita sendiri memegang jabatan di situ. Jadi pada akhirnya keputusan yang diambil tuh bukan yang kita lagi butuhin banget gitu loh. Oke. Untuk menjawab itu, ini off topic sedikit sih guys, tapi gue dan teman-teman kebetulan dilibatkan itu kayak kita namain sih Dewan Kuliner Indonesia. Oh wow, oke. Dewan Kuliner Indonesia.
Dan di dalam grup itu ada Chef Louis juga, which is presidennya IPBS kan, which is a good thing lah for you guys. Jadi tugas kita sebagai Dewan Kuliner nanti ini masih jauh banget, baru kayak wacana. Kebetulan baru benar-benar kemarin kita ketemu audiensi ngobrol-ngobrol sama Menteri Ekonomi Kreatif, Pak Teguh Arif, itu untuk kayak minta support beliau lah, gitu. Beliau mau terlibat gak dan beliau mau support gak? Sangat support. Presentasi baru 2 menit langsung kayak oke, sebelum lanjutin saya mau bilang saya mau terlibat, saya mau support. Jadi Dewan Kuliner ini kan banyak apa ya bilangnya, gue bukan orang yang mengerti banget politik, tapi kan banyak departemen lah, departemen pertanian apa segala macam. Nah F&B ini tuh untuk menjawab emang bener nggak ada orang yang benar-benar ngerti dan pernah di sana. Ngerti itu bukan cuma tahu-tahu doang dan kenal banyak orang, tapi mungkin pernah kerja, mungkin dia pernah operasional hotel atau bisnis atau jadi guru atau punya sekolah masak. Emang itu belum pernah ada. Kenapa? Karena ribet banget coy. Karena F&B ini bukan, kalau kemarin kan gue ketemunya ekonomi kreatif. Podcast gue termasuk di situ, sekolah masak mungkin termasuk di situ. IPBS mungkin termasuk di situ, MasterChef mungkin termasuk di situ. Tapi kan kalau ngomongin F&B banyak, soal mentega, coklat apa segala macam, itu mungkin ke Menteri Perdagangan, Pertanian, ekspor impor. Soal daging, ada peternakan, ada perikanan, gizi, belibet. Banyak pokoknya ya. Dan kan kalau di Indonesia kan si Menteri A, Menteri B belum tentu akur, ya kan? Itu di seluruh dunia lah. The politics. Iya, nah jadi kita mau bikin supaya kitanya yang nyambungin. Gitu, karena kan selama ini begitu ganti pemerintahan, programnya kan sebenarnya ada, tapi tidak terintegrasi dengan baik lah dan dikoordinasi dengan baik. Nah kita mau jadi itunya, penjembatannya aja, bukan gitu. Jadi kayak tugas kita sih, mimpi kita kan goalnya, which semuanya sama nih, intinya mau ngomongin pendidikan tadi, kualitas guru, kualitas alat di SMK kan, goalnya supaya Indonesia ini dikenal sebagai kuliner lah. Kuliner Indonesia ini dikenal di seluruh dunia. Jadi orang tahu, oke, chef Indonesia begini, makanan Indonesia begini. Kalau sekarang kan belum ya. Goalnya kan itu. Tapi kan luar dalam tuh, ada yang keluar negeri, mungkin promosi, ada juga yang ngerapihin bebenah di sini dong. Nah itu salah satunya lah. Kalau gitu kan berarti kalau kalian kan harus ada ke mungkin Menteri Pendidikan. Ya kan kalau begitu. Jadi kita bisa menjembatani itulah, hopefully ya. Ini masih awal banget guys, ini teaser banget lah. Amin. Amin. Gitu. Dan collab gitu. Dan ini gue dan tim janji, kita udah deal, gue ngomong di sini duluan, nggak ada proyek-proyek sampingan lah di dalam. At least di sini ya, di yang kita nongkrong itu. Karena gue udah janji kalau ada gue out. Mantap. Gue males gitu. Akhirnya. Jadi ya hopefully lah nanti kita update gitu. Yes. Ya, anyway seperti itu. Ini kita dari tadi belum ngomongin IPBS. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Oke, IPBS. Silakan. Apa sih itu IPBS? Tadi ya, apa sih katanya? Jadi Indonesian Pastry Bakery Society. Ya sebenarnya sih dari kalau kita ini kan under ACP, Academy Culinary Association Profesional Indonesia. Nah, Indonesia. Yang berlicense dari World Chef punya society. Jadinya menurut dari WEX sendiri nih, si World Chef Society-nya, mereka tuh aiming supaya setiap negara tuh punya satu asosiasi untuk yang culinary, satu asosiasi untuk yang pastry bakery. Jadi kalau mereka ada program, kompetisi segala macam, nah national teamnya tuh udah ada yang menaungi lah dengan standar yang di World Chef tuh ada gitu. Kayak
terakreditasi lah ya jelasnya. Gitu. Oke, jadi ini adalah sebuah bentuk asosiasi berarti nih. Asosiasi bentuk PBS yang ini ya. pastry dan bakery. Oke. Gitu. Nah, kalian di sana sebagai Education coordinator. education coordinator. Oh iya. Obviously. Ya. Nah, kan ada Chef Louis ya sebagai Yes. presiden. Terus Ada Chef Uwi. Ardika. Ya, Ardika, Lalita. Chef Lulu, Chef Cesar, Iya, Chef Nabila, Kevin. Chef Kevin. Nabila. Shout out semuanya. Banyak lah, backgroundnya banyak. Iya. Dan emang Chef Louis nyusunnya yang generasi yang Akan Akan yang menjadi current dan dewasa. akan datang. Iya. Betul. Itu Gitu. bahasa baiknya. Oke, dibentuknya nih kapan wacana ini ada dan reaksi kalian bagaimana begitu sebenarnya diajak terlibat ya? Keinginannya tuh katanya udah dari tahun lalu karena Wax-nya udah nanya ini Indonesia mana nih gitu kan. Terus kebetulan Chef Louis didiskus sama tim dari ACP. Waktu itu juga Chef Louis-nya yang langsung mencoba assign sendiri ininya susunannya. Pengurusnya gitu. Jadi kita dihubungi itu udah ditawarin posisinya. Iya, terus kita meeting, setuju atau enggak? Kalau enggak ya nanti dia mungkin cari lagi. Tapi kebetulan pada hari itu ya semua agree lah gitu dengan visi misi yang dijabarkan sama Chef Louis. Which is apa visi dan misinya? Jadi the vision itu visinya sebenarnya lebih ke ada asosiasi yang menaungi semua pelaku di pastry dan bakery. Jadi bukan cuma chef, tapi bisa juga siswa, mahasiswa, pelaku bisnis, UMKM. Jadi in general ya, jadi nggak cuma profesional. Iya. Gitu. Oke. Dan misinya ya untuk ngangkat pastry bakery kita biar lebih Mengembangkan lah ya, di development lah. di luar negeri ataupun di Indonesianya sendiri gitu, dan ngumpulin semua insight lah jadinya. Betul. Karena at the end ya semuanya tentang kolaborasi ya. Yes. Kita nggak bisa bekerja sendiri ya. Oh, udah nggak bisa. Udah nggak bisa sekarang. kompetisi, Udah harus nggak bisa. kolaborasi. Harus kolaborasi. Yes. Betul. Apapun ya kayaknya ya. Gitu. Betul. Itu mah bukan di F&B doang itu. Iya. Kalau lu nggak collab sekarang sih, ya udah Yes. sendirian aja. Sendirian aja. Ntar Dan which is begitu nggak susah bisa ya. sendirian juga, ya kan nggak bisa. Zamannya Gitu. kolaborasi. Ya. Apakah dari kalian waktu kalian lagi berkarir masing-masing itu punya emang kepengen terlibat dalam begini-beginian? Oke. Kalau gue memang dari zaman kuliah suka banget organisasi. Oke. Gitu. Jadi emang suka banget sok sibuk. Nah, lu yang ribet-ribet gitu ya, waktu SMA jadi OSIS. Pokoknya tim gitu. sibuk lah ya, tim sibuk lah. Terus waktu kerja sebenarnya sebelum di asosiasi yang sekarang, gue juga sempat join juga asosiasi yang serupa. Jadi mungkin Chef Louis ngelihat Arif suka ngajar, karena beliau tahu juga aku suka ngajar buat bawa kompetisi, terus pernah di organisasi juga, sempat di asosiasi juga. Dia langsung assign, Rif, lu mau nggak kalau jadi edukasi? Tanpa bebo langsung yes lah pokoknya, karena itu basically yang dilakukan lah. Mungkin bedanya sekarang punya wadah yang hopefully lebih luas, jadi bisa ngerangkul yang lebih luas lagi. Oke. Gitu. Kalau Safi? Sama sih dari SD, SMP, SMA tuh organisasian melulu, OSIS. Oh gitu. Pramuka, terus pas betul. kuliah himpunan Hima, mahasiswa. iya, sama. Basically sama berarti Gue background-nya. nggak pernah join itu semua. Dan kebetulan waktu kuliah juga selain himpunan mahasiswa sempat join di komitenya YCCI, si Young Chef Club Indonesia yang Oke. under ICP NICP, juga. iya. Terus di komite ICP juga, Masih jadi terkenal ya. mungkin jadi mungkin di situ dilirik lah kayak mau nggak nih jadi komite di sini juga gitu. Oke. Apa sih benefitnya kalau terikut dalam organisasi dan asosiasi seperti Sebenarnya PBS benefit yang secara materi tuh ya we all know nggak ada ya, tapi Nggak direct. secara koneksi, relasi. gitu. Terus apa ya, banyak ya time management ya, karena kan pasti nggak gampang ya kalau ngerunning asosiasi ya. Jadi kita juga kerja, asosiasi juga, jadi lebih belajar ngebagi itu. Relasi sih kalau gue sih lebih ke koneksi yang paling utama, karena at the end kerjaan kita apapun lah perlu koneksi. Koneksi. Itu supplier betul. apapun Iya. Mungkin Sama. sometimes kayak kita proyekan. banyak yang nggak kenal kita tanpa asosiasi. Ketika di asosiasi, oh ternyata ini Chef Safira, ini Chef Arif yang pegang ini.
gitu sih. Oke. Sama ngerasa mungkin karena udah pernah ikut beberapa asosiasi dan terkoneksi dengan orang lain, jadi pengen juga buat bagi koneksi ke yang lain gitu. Jadi gue merasa kayak impact lah ya. Iya, gue punya medianya nih, atau gue punya kecil apapun gitu. Ya, setidaknya bisa nyambung ke yang nggak kejamah lah sama ininya, linknya gitu. Kita juga mungkin sampai di titik ini karena bantuan orang lain. Jadi pasti dong. Gitu. Jadi kita ya berbagi lagi lah supaya jaringannya lebih luas lagi nih. Nice. Gitu. Mulia sekali ya ini anak-anak muda ya. Gila. Karena ribet loh. Indeed. Ribet. Kerjaan aja udah ribet ya. Setuju. Kerjaannya udah ribet. Top Golf restonya aja ada berapa di dalam gitu kan. Tapi masih mau ribet-ribet juga di asosiasi gitu kan. Tapi kan kadang kita di kerjaan nih, misalnya lagi stuck atau anggaplah kayak gue dulu R&D misalnya ya. Stuck gak ada ide gitu ya. Karena punya asosiasi, punya link banyak, bisa diskusi. Apa sih yang lagi ngetren? Karena punya asosiasi itu sih. Benar. Jadi ada ribetnya, ada positifnya. Tergantung kita sih. Oke. Betul ya? Gue kadang always wonder kalau gue dulu mau ribet-ribet ya join apa mungkin seru juga gitu. Kalau lihat sekarang gitu ya, lihat sekarang kan kayak kalau acaranya kan gue diundang, oke, koneksi banyak. Oh pantes nih dulu gue sebelum podcast gue gak kenal siapa-siapa. Oke, dan ini bagaimana pengalaman kalian nih di PBS nih? Baru-baru kan, belum lama baru lahir. Ya kan? Bagaimana pengalaman kalian? Karena mungkin masih baru juga, kita tuh lagi sibuk buat nyusun program-program sih. Gitu sama ibu guru kita, Ibu Safira. Kita tuh mungkin lagi banyak brainstorming akan seperti apa sih program yang mungkin doable bisa dilakukan supaya visi misi itu bisa sampai gitu, bisa terlaksana. Apakah kalian kan di education tadi? Ya. Apakah kalian targetinnya mana nih? Luar kota dulu yang tadi kita bahas yang di kota-kota mungkin yang belum selama ini belum lebih minim terjamahnya. Oke. Gitu atau lu fokus di sini dulu di yang dekat-dekat dulu? Kalau dari demografi dari member campur sebenarnya. Jadi kita usahakan nanti punya acara itu ada offline ada online. Penting zaman sekarang gitu. Online ya. Supaya yang luar kota bisa merasakan juga program-program kita. Tapi kalau misalnya ditanyakan fokusnya pasti yang paling gampang duluan pasti ya Jabodetabek. Yang dekat-dekat dulu. Iya, ya pengennya ya efeknya tadi ya domino ya. Jadi yang mungkin dikerjakan dulu hopefully bisa kesebar yang lain sih. Programnya apa aja sih rencana kalian? Yang sudah direncanakan online dulu kali. Online dulu apa? Silakan Bu Safira. Kalau online-nya sebenarnya kita berangkatnya sih dari pengalaman personal masing-masing yang pada masanya kita belajar nih, kita susah banget dapat akses ke chef yang kita nih idolain gitu kan. Betul. Sekarang kecuali subscribe di Regency Radio ya. Kecuali siap. Kita punya linknya gitu dulu kan. Atau kita harus mau kerja daily worker atau part time di tempatnya dia baru kita bisa belajar gitu kan. Iya loh. Iya kan? Lu ngikutin chef. Lu bukan follow di Instagram guys zaman dulu. Iya. Betul. Lu harus rela kerja nggak dibayar kadang. Betul. Buat supaya lu dapet dia tahu lu dah. Iya. Nggak tahu orangnya rese. Ya. Iya asli karena gue ngerasain dulu siapa sih anak pastry mana yang nggak ngefans sama Chef Dedi Sultan. Hai Chef. Iya. Gue sampai datengin kitchen pipiltin kayak cuma pengen belajar aja gitu loh. Jadi sekarang karena ngerasa punya linknya, nah kita mau coba bagi ada platform itulah ya. Iya ke mahasiswa-mahasiswa atau siswa SMK yang mau belajar nih ke mereka gitu. Atau sesimpel komite kita sendirilah Chef Ardika ya kan yang habis 50 best penasaran dong pasti belajarnya gimana sih nih chef produknya. Nah itu jadi mau kita coba jembatanin antara profesional sama dengan online nih. Online offline jadi kita coba atur karena kalau ternyata demand-nya yang di luar kota juga tinggi, siapa tahu di luar kota ada juga yang mau
ngajak kerjasama kita open banget. Betul. Gitu. Itu apakah kita ngomongin offline misalnya luar kota. Apakah nanti contoh Ardika pop up terdekat di sih suatu restoran atau Ardika bikin, biasanya kan kalau asosiasi yang gue familiar dan pernah ikut tuh programnya demo masak aja atau bikin kelas atau seminar apa talk show. Lebih ke kayak itu sih talk lebih show. Lebih kalau ke sekolah sih mungkin lebih seminar ya atau workshop. Dan untuk tempatnya tuh kita akan kerjasama sama kampus SMK atau brand yang emang punya fasilitas itulah. Kenapa sih kita fokusnya yang pertama kali adalah siswa ya, karena ya mereka the future chef ya, the future industri gitu. Jadinya kita fokus dulu ke mereka. Gak jauh-jauh tadi sih benar dari kita komite, kita punya background beda-beda kan. Mungkin itu dulu yang akan kita sharingkan sebenarnya. Gitu. Karena mungkin dari industrinya, dari operasionalnya. Ada juga yang dari bisnisnya, jadi banyak kan. Karena F&B itu banyak ya. Kalau dulu kita cuma jadi pekerja kayaknya, hotel, komersial gitu. Ternyata ya bisa bisnis. Betul. Kita akan sharingkan itu juga sih sebenarnya. Betul. Itu bisa jadi tool efektif sih buat ngebuka pikiran. Iya, karena siapa tahu nih si murid-murid ini karena belum ke expose aja, belum tahu di luar tuh ada gimana. Setuju. Gitu sih. Kalau lu sharing di sosial media aja itu udah ngebantu banyak sih. Kena aja gitu loh. Meanwhile masa-masanya kita seumur mereka kan, kerja di dapur mau jadi apa gitu, bisa jadi apa? Betul. Gua ada uangnya nggak? Waktu gue pengen jadi chef, gue nggak tahu bagaimana jalurnya. Misalnya lu lulus sekolah masak, gimana jalurnya supaya jadi chef? Ini aja gue nggak tahu bikinnya gimana gitu kan. Tapi ya dari ke expose aja sih, dari lihat sharing sama orang. Itu jadi bisa tahu gue harus ngikutin si ini, gue harus ngikutin si ini gitu. Apalagi gue dulu anak daerah ya, masuk SMK Boga aja dibully. Lu cowok ngapain masuk dapur gitu, ngapain gitu. Ternyata dia nggak tahu di industri itu cowok semua karena tidak gampang ya di operasional dapur heavy kitchen itu berat. Curcol nih. Tapi pastry banyak banget sekarang yang perempuan kan, banyak banget. Iya. Banyak sekali mau dari pengusaha sampai gitu. Kayak di PBS mayoritas bahkan perempuan. Iya banyak. Iya cewek. Nah terus ini bisa mau jadi member atau mau ikutan ke dalam IPBS ini bagaimana caranya? Mudah banget ya. Cara gimana? Tinggal registrasi aja. Jadi di Instagramnya IPBS tuh udah ada link registrasi. Instagramnya apa? @IPBS_ID. Iya. Ada link ada link buat dan kadang suka ada yang tanya yang boleh daftar siapa. Sebenarnya siapa aja yang menyukai pastry bakery, kerja di pastry bakery itu silahkan banget. Gak cuma untuk chef ya. Mungkin siapapun pastry entusias lah. Pokoknya siapapun lah yang suka, karena tempatnya bertukar pikiran di sini gitu. Benar. Gak menutup kemungkinan juga kalau ternyata membernya yang kita jadi narasumber ternyata bisa kan. Oh iya dong. Karena experience mereka siapa tahu lebih dari kita ya. Kita nggak tahu gitu. Iya, betul. Dan ini nggak pandang umur ya. Itu penting banget buat dimension sih. Maksudnya di F&B tuh umur tuh zaman sekarang sih udah nomor berapa kalau gue lihat tuh. Makanya aku selalu pengalaman lu aja. No boundaries lah gitu. Mau backgroundnya apa, dari mana, silakan. Supaya bercampur ya. Penerimaannya bagaimana di industri IPBS yang kalian rasakan sejak inaugurasi kemarin? Pasti apapun ada pro dan kontra ya. Betul. Jadi ya untuk yang pro, alhamdulillah sih kemarin kita mencoba undang semua yang ada di industri dari pendidikan, hotel, individu, UMKM, media gitu, content creator, punya semua kita undang. Mencoba undang itu semua, tapi ya alhamdulillah pro, tapi mungkin ada juga yang kurang serak dengan komitenya mungkin kayak kenapa nggak ini, tapi kenapa bukan saya? Iya mungkin. Kalau mau sebenarnya nggak apa-apa, kita terbuka banget, tapi kan harus ada yang memulai kan, Ray. Jadi gue setuju banget. Iya, jadi alhamdulillah ada yang mau memulai. Nanti nextnya kalau dirasa kurang baik kerjanya kita, silakan nggak apa-apa banget. Gue kayaknya mau nih ngajuin buat komite tahun berikutnya.
terbuka. Sangat terbuka. Betul. Maksudnya ya itu standar lah. Iya, dan sebagai komite juga itu human nature lah. Iya, yang penting nanti align sama visi misinya aja sih. Dan nanti kan kalau the doubters yang ragu sama kalian atau sama IPBS sendiri, ya karena belum lihat programnya aja dan belum lihat impactnya, ya kan. Nanti kalau udah jalan, malah mau terlibat juga. Iya. Let's go. Dan gak semuanya harus kita yang jadi narasumber atau apanya. Jadi kalau dirasa, kayaknya gue lebih bisa nih ngajar coklat misalnya gitu. Terus silakan, kita sangat terbuka, yang penting mau gitu kan. Cuman kalau jadi komite itu kan beratnya memang the commitment kan. The commitment. Jadi kebetulan ada yang mau berkomitmen. Itu dia. Itu yang gue respect banget sih, komitmen waktu. Ya, jadi kita sebagai jembatannya aja. Betul. Karena kan ya lu kalau misalnya, mohon maaf nih ya, tapi kalau misalnya join IPBS atau apapun demi cuan, ya lu lupain dah. Nggak ada. Lu di FNB aja udah salah kalau demi itu ya. Iya. Itu udah salah banget gitu. Lu salah tempat lah. Karena kan non profit ya, namanya asosiasi yang non profit ya. Namanya itu non profit. Yang gue mau maksud nggak usah. Kadang-kadang non profit, bukan non profit aja. Non profit jadinya. benar. Sulit. Setuju. Apalagi zaman sekarang gitu kan. Tapi I want to say this, kalau kalian ada program yang kayak untuk melibatkan training guru-gurunya, gue mau terlibat. Oke. Siap. Apapun bantu ya gue. Siap. Guys, ingat ya. Bukan pastry. Gue bukan pastry, tapi maksud gue bisa kalau ke guru-gurunya gue pengen sih. Karena gue setuju banget harus di training. Benar. Gitu, harus di training untuk lebih up lagi standarnya. Dari akarnya. Iya. Karena waktu itu juga gue sempat ada teman yang kerja di Kemendikbud, ngundang untuk ngajarin online ke guru-guru SMK Indonesia lah gitu. Padahal materinya tuh bakery aja, tapi ternyata banyak yang mau nanya tentang pastry sesimpel nge-bake oven. Kenapa ya kok saya bake oven padahal udah ngikutin resep sekian tapi nggak bisa. Padahal kan itu seharusnya yang kita tahu nih beda. Oven sama, seri sama aja kadang hasil beda. Betul. Ya kan? Betul. Jadi kayak jadi makin pengen buat ayo Bu kita belajar gitu. Iya. Kadang-kadang chef sebagai pengajar dan sebagai yang udah pengalaman tuh kadang seorang chef lupa hal yang mungkin dianggap dirinya tuh biasa banget dan ini semua orang udah tahu, ternyata tuh banyak yang nggak tahu. Itu hal yang luar biasa. Betul. Benar. Gitu. Itu di podcast juga sama sih men. Kayak salah satu Instagram Reels dan TikTok video kita yang paling naik tuh Chef Iwan Bejo ngomongin cara milih kepiting yang seger gimana. Gitu ya, kalau kita kan udah tahu caranya gitu. Tapi kayak ternyata itu banyak banget yang belum tahu. Oh thank you banget Chef, ini baru tahu, ini bakal ngebantu banget gitu. Jadi jangan ngeremehin pengetahuan dan pengalaman diri sendiri. Gitu. Yes. Nah, itu kadang kan ada yang kayak misalnya sebenarnya pengen join nih IPBS, pengen terlibat tapi kayak, duh gue siapa sih? Iya nggak apa-apa baru loh. masuk industri, gue cuma pastry helper di sini gitu. Ntar mengira dirinya sendiri nggak layak gitu kan. Itu attitude sangat Indonesia kan. Aduh siapa sih gue? Gitu kan. Setuju. Tapi nggak boleh begitu. Itu yang jadi bikin tadi ya, kalau korelasinya adalah gara-gara ngerasa begitu, jadi mereka takut buat sharing. Padahal yang walaupun dia punya sedikit, belum tentu orang lain punya. Betul. Gitu. Betul banget sih. Itu salah satu kalau boleh sharing sedikit waktu di podcast. Ini podcast gue belum ada yang nonton lah ya men. Yang nonton juga gue todongin. Nonton dong episode gue nih, episode 3 nih udah keluar nih. Udah gitu kan. Tapi itu aja gue udah dapet DM pertama dari luar kota yang gue terima itu dari Lampung bro. Oke. Dari Lampung, orang dia baru lulus sekolah masak di Lampung SMK, dan dia say thank you banget karena dia pengen tahu di Jakarta tuh kayak gimana. Cuma sesimpel itu doang loh. Iya. Di podcast waktu awal ngomongin apa sih gitu, belum ada yang topik-topik yang gimana banget, tapi dengan itu aja dia sudah merasa sangat terbantu gitu loh. Jadi jangan nggak pede, harus pede. Betul. Dengan pengalaman dan apa yang kita punya gitu loh. Itu aset kalian. Nice. Oke. Ada lagi yang mau dibahas tentang IPBS?
Selain edukasi ada bagian apa lagi? Macam-macam. Kalau boleh breakdown itu ada Nabila itu pegang social media. Sudah pasti. Yes, dan itu pun kita juga mau bikin training atau sharing sessionnya tuh bukan cuma soal masak dan baking. Betul. Bahkan kita mau ke situ gimana sih cara maintain social media atau yang UMKM kue-kue mau bikin sosmednya bagus, rencananya BTS, sih segitu. BTS behind the scene. Betul. Ngebantu branding bisnis banget tuh sekarang. Itu ke situ, terus ada juga Chef Cesar dari Apca itu untuk yang koordinat sering sama kita ya. Iya. Event. Kita bikin program harus collab sama tim event ya. Iya, Pasti ya. penting gitu. Kalau kita doang ntar idenya doang bagus. Betul, setuju banget. Dan capek ya. Iya, makanya. Tim capeknya. Kevin dari Floor, Lalita, Chef Ardika, sama dibantu Kak Diah dan Chef Henny Union. Chef Lulu juga. Sama Chef Lulu. Itu yang duluan kenalan sama member baru karena beliau yang data. Membershipnya tuh adalah Kak Lulu. Itu yang di Lady Eve Patisserie. Ada Pak Bosnya adalah Chef Louis. Chef Louis. Jadi kalau dilihat emang Bapak backgroundnya beragam. Makanya harapannya emang bisa nyampe lah yang mau kita sharing ke semuanya gitu, dan harapannya chef-chef pastry bakery yang senior juga mau kita ajak kolaborasi untuk program kita gitu. Hopefully gua sangat concern itu sih, maksud gua namanya F&B tuh bukan F&B-nya, apapun tuh harus ada regenerasi sih. Harus ada regenerasi dari skill up to date, skill orang-orangnya sendiri. Dan ada satu poin di mana senang atau enggak, ya chef-chef yang senior ini harus role-nya menjadi supporting. Menjadi supporting role supaya anak-anak mudanya lebih naik. Dan nanti kita yang muda-muda akan harus kayak begitu juga. Gitu. I would hate kalau nanti 20 tahun lagi tiba-tiba ada di podcast siapa gitu, lihat ini si Ray kagak regenerasi gitu kan, mau diambil sendiri mulu semuanya. I would hate kalau ada yang begitu suatu saat nanti, karena balik lagi ke yang kalian ngomongin tadi, ya kita ada di posisi ini kan ada yang support kita dulu, yang ngajarin kita, yang gila sih. Gue seorang staff yang selalu banyak nanya, yang kayak ini chef ini tuh udah puyeng sama gua gitu, tapi masih niat bantuin. Kayak lu ada guru gua kayak Ray, selalu abis gua ngajarin lu, servis sama lu, selalu gua pulang sakit kepala, gua harus ke rumah sakit. Lu terlalu banyak nanya gitu. Kayak mas gua, mereka lah yang bantu kita gitu kan, yang lebih pengalaman dari kita. Nanti ada saatnya yang kita lagi berharap support kan dari yang senior. Nanti ada saatnya yang nanti yang baru akan mengharapkan support kita gitu kan. Ya begitu aja. Bukan kita step over you, tapi kita justru mau menggantikan itu gitu. The legacy of yours tuh mau kita gantikan biar nyambung dan terus. Kita lanjutkan. Bukan gantikan, lanjutkan. Iya, benar. Supaya terus jadi impact dan legasinya ada gitu kan. Ini kita udah mulai ketinggalan nih sama negara-negara Southeast Asia lain ya. Gue sayangnya sih. Gue sangat apa ya? Sebenarnya ada surprise, bangga, tapi juga ada kayak sedihnya sama waktu Malaysia menang World Pastry Cup. Terus kayak anjir, Malaysia bisa. Gitu kan, Malaysia bisa. Kebetulan gue ketemu sama chef Prancisnya yang waktu itu dia juga terlibat di Apca lah ya. Terus kayak dia yang memulai kan Apca di Malaysia. Itu kayak gue sharing sama dia, kayak dia bilang waktu mulai belasan tahun yang lalu gitu, itu Indonesia jauh lebih advance pastry-nya. Gue kan pernah ke Indo juga, dia bilang gitu. Tapi ya with work and the right support and kolaborasi jadi gila juara dunia, the support bro. Sih, karena kebetulan kan aku sama Arif emang anak kompetisi, anak kan. Lomba. Nah waktu itu pernah kita kompetisi di Singapura, terus emang harus lihat sih gimana negara ini tuh compete, karena supportnya gila, cara mereka set up kitchennya gila, alat-alat yang disupport, wah gila banget. Bahkan chefnya di quote on quote di karantin
sekian bulan cuman untuk fokus kompetisi doang. Iya. Sementara di kita kasihan chefnya masih kerja. Kita yang lomba, kita yang prepare, kita yang bawa barang. Nah kalau mereka tuh udah kayak atlet ya, jadi dateng dijaga lah, dia nggak boleh capek. Nggak boleh capek. Pokoknya lu tinggal lomba deh. Nah, the kitchen is ready, lu masuk gitu. Iya. Itu itu next level sih. Itu next level sih. Itu benar-benar butuh support dan kolaborasi yang lebih dari semua department. Iya. Atau ya harus ada yang gila dulu. Satu. Gila buang duit. Iya, gila buang duit, gila buang waktu duit. demi ini. Betul. Contoh kopi. Iya. Contoh kopi itu karena ada orang-orang gilanya yang mau mulai, which is hampir semuanya gue yang terlibat itu gue udah ngobrol gitu kan. Zaman dulu sebelum ada ya dia ngabisin duit tuh. Dari dia training sebagai juri, itu Pak Henry Kurniawan. Dia training jadi juri, dia training duitnya udah habis buat beli tiket, sampai dia izin tinggal di yang dia juriin, tinggal di sofanya. Karena gak punya duit untuk ngambil sertifikasinya. Gitu, maksudnya udah terus bikin kompetisi di sini kecil-kecilan. Sampai akhirnya ada yang ikutan, ketemu lagi orang gila satu, Pak Aston Yanto dan segala macam dari Common Ground yang niat keluarin duit untuk latihan, manggil coach dari luar negeri buat latihan segala macam bertahun-tahun sampai akhirnya dapat juara 1 dunia. Itu gue denger di podcast lo juga tuh yang pada kesini kan, kayak wow. Iya, gue sampai bingung kenapa mau ya. Orang kan bakar duit ratusan juta di marketing. Ya ini bagian marketing gua aja katanya gitu. At the end of the day akhirnya gong. Iya. Ya, kalau dia think it that way make sense gitu. Oke, ini marketing grup gue ya dengan ini caranya. Gitu, make sense. Tapi ya either harus itu atau ya harus disupport dari atas pemerintah dan segala macam. Kolaborasi ya. Lagi ya. Soalnya mahal banget. Mahal banget. Kompetisi itu bukan hal yang parah. Apalagi world pastry ya, yang dibikin aja tuh udah barang mahal. Kalau di Indo aja udah banyak banget ya. Betul. Itu mahal sekali. Dan mereka tekniknya gila sih. Itu kalau ngelihat nggak usah jauh-jauh ke Lyon deh, ke Singapura aja dulu tuh Asian Pastry Cup. Nggak usah jauh. Nganga banget kayak. Yang nggak kepikiran gitu. Gimana cara buatnya ya? Nggak kepikiran gitu ya. Ya gitu. Itu sih. Ya justru kan lu kompetisi lu bisa ke expose sama itu ya. Lihat gitu. Sementara chef kita, pastry chef kita banyak kok yang pasti bisa kalau dikasih medianya. Iya, gitu. Alatnya gitu. Tapi pengetahuannya. Kalian kompetisi pernah gak sih ada satu momen ya lu kan udah latihan sebagai tapi begitu sampai lihat kesiapan tim-tim lain tuh minder. Ada. Awal-awal dulu. Boleh ceritain. Pertama kali keluar negeri. Boleh ceritain apa bareng apa gimana? Waktu jadi itu satu tim apa? Belum. Kita ketemu di 2016 FA. Oke, gimana ceritanya? Kayak waktu itu di Bangkok, Thaifax. Itu ngelihat kitchen kompetisi lain, apa dulu nih? Sama kayak model salon kuliner juga. Oke. Jadi ngelihat kan banyak kategori kan. Lu kategori apa? Waktu itu masih individual live cooking gitu. Ngelihat yang display, iseng mau ngelihat display gitu. Terus kayak wah, ini bener-bener buat lomba display yang per orang ya, bukan yang display yang showpiece gitu ya. Itu aja dia udah bener-bener proper. Itu gue baru pertama kali lihat yang namanya cooling spray. Kayak apa tuh disemprot kok dia bisa ngeset. Iya, yang buat showpiece. Karena di sekolah gak ada kan dulu. Apa ini cooling spray? Dia nempelin coklat terus didinginin supaya langsung set. Iya, supaya in the blink. Kita kan dulu dipegangin ya. Yang kayak pilok gitu ya. Iya, kita kan dulu pakai coklat lagi terus tahan sampai dia membeku. Bener. Itu apa gitu, karena dulu nggak ada gitu kan di kampus, barulah tanya-tanya gitu. Makanya pada akhirnya seneng compete karena bisa lihat, karena seseorang itu menjadi gila di kompetisi kan. Lu bisa membuat yang nggak mungkin lo buat di industri, nggak mungkin dibuat lu, tapi bisa buat di kompetisi. Betul. Jadi belajarnya emang di situ gitu. Terus minder dong. Minder lumayan kayak wah gue nggak tahu lagi ini apaan gitu. Baik dari situ cari baking shop terdekat, akhirnya mencoba mencari itu. Oh wow. Kalau lu ada pengalaman itu bro? Kalau gue 2016 FAA. Jadi gue tuh mulai lomba tuh 2013. Jadi justru lebih kayak shocknya itu karena kalau di Indo kompetisi kan udah cukup sering gitu ya.
sampai ke Singapura. Waktu itu gue ikut lomba adalah Petit Four Praline and Choka Display. Ngelihat yang lain, udahlah langsung pengen pulang aja. Asli. Karena ngelihat apanya nih? Hasilnya. Oh, jadi begitu udah jadi nih. Betul. Bahkan waktu kita lihat resultnya kan ditempel gitu ya. Iya. Kita lihat misalnya hari sebelumnya lihat itu gila, itu kalau di Indonesia pasti udah gold gitu ya. Benar. Pas ngeliat hasilnya, seriusan dia cuma bronze. Benar. Itu kayak udah mau pulang aja. Itu deh kita lihat bareng ya. Jadi dia bikin di 2016 dia udah yang bisa bikin burung elang real banget dari adonan roti, bukan dari coklat. Iya. Oh, gue pikir coklat. Gue masih ada fotonya tuh. Bener-bener sehelai-helai bulu anaknya sampai bulu anak elangnya. Ada kandang sarangnya, ada anak-anaknya, kita udah bilang nih pasti gold. Pasti gold. Ngatunya bronze. Gitu ya. Karena yang gold lebih gila. Iya, benar. Crazy. Wah, gila kita bilang. Kalau ngomongin standar Singapura FAA lah ya, kalau Asia ya. Gila sih, udah levelnya gila. Tapi di sana tuh udah biasa aja gitu loh. Iya. Apalagi yang dunia. Nah, tapi kan jadinya termotivasi ya, jadi kayak kepo. Gimana cara buatnya? Caranya? Nah, itu tuh kayak efek panjangnya dari kompetisi ya. Jadi kita kepo. Gimana sih cara buatnya? Akhirnya ya lagi-lagi kita butuh orang lain buat nanyain. Ini tuh gimana sih bikinnya, Chef gitu. Iya. Tuh bersambungnya ke sekarang nih. Kita mau tuh anak-anak yang dulu seumur kita dulu punya link yang lebih deket lah buat dapetin hal-hal seperti itu. Dan kayak Chef Louis juga bilang kayak Malaysia aja tuh timnya nggak ganti-ganti kan. Namanya atlet ya lu ya mungkin ada pergantian 1-2, bukan setiap tahun ganti tim orang. Gitu ya, itu pantas aja sulit. Tapi kan kalau lu mau full time gitu kan, ya kan harus ada imbalan dan kompensasinya. Iya. Kita butuh apa? Butuh makan. Udah. Ujung-ujung. Gitu. Kalau di sana kan dia di support materi dan non materi gitu kan. Betul. Panjang lah pokoknya. Yang harus kelihatan jelas sih untuk dapat support pemerintah mungkin ya. Karena gue udah beberapa kali terlibat dalam meetingnya gitu, itu kayak oke, dampaknya nih apa? Emangnya kalau misalnya Indo menang, dampaknya tuh apa gitu? Itu yang belum peka. Dia. Nah, jujur aja kalau dalam hal kompetisi, gue juga masih belum clear kalau ini dalam kacamata gue aja ya, kayak gue belum clear dampaknya ke industri itu apa. Kalau mungkin yang paling gue bisa coba sambungin adalah kalau orang yang berprestasi di luar negeri dan di share dan di expose, jangan menang tapi nggak ada yang tahu, ikut tapi nggak ada yang tahu, itu nggak ada gunanya juga. Tapi dia di-expose kencang dengan zamannya sosial media sekarang, itu akan jadi panutan buat yang teraspirasi begitu juga. Oh, gue jadi pengen kayak si Arif nih, gue pengen kayak si Safi gitu. Jadi dia termotivasi dalam hal apapun itu, mau dia jadi kompetisi atau enggak. Jalurnya ya baru itu doang yang gue bisa ituin gitu. Kayak gitulah. Gue bukan yang meremehkan orang kompetisi ya, gila. Gue tidak akan bisa membuat ya itu dia hampir nggak lulus bikin coklat showbiz, bro. Harapannya sih kalau misalnya nih let's say Chef Wailun ya, itu kan udah gong banget nih namanya. Orang tuh jadi di negaranya dia, sekolah-sekolah pun mungkin jadi berlomba-lomba ya kan, untuk biar bisa punya lulusan yang sebagus ini loh lulusan gue gitu. Iya, bener juga ya. Sama ya, ini. Betul. Ya kan? Gue tuh punya teman di Malaya, dia tuh cerita, after Wailun menang buat Prestige Champion itu. Nah, cerita begini nih, penting nih. Jadi dulu, konteks ya. Salah satu pastry chef dalam tim itu namanya Tamilun kan. Yes. Iya. Menang juara dunia World Pastry Champion. Iya. Terus dia di Malaysia gimana? Lu punya teman yang itu chef juga. Chef. Oke, jadi kan kalau World Pastry Champion itu kan bikin modern pastry ya. Zaman dulu sebelum dia menang lah ya, biasa aja gitu. Modern cake shop tuh nggak terlalu ngetren. Setelah dia menang, jadi tumbuh banyak modern pastry yang di Malaysia itu yang keren-keren gitu. Karena dia look up-nya ke sana. Ternyata dilirik ya orang dari seluruh dunia lah. Akhirnya kan ngelirik negara itu.
Akhirnya lebih gampang mereka buat promosi kan ujungnya. Mungkin bahan jadi lebih banyak. Betul. Modern pastry shop di mana-mana. Brand-brand yang UMKM mengikuti. Dengerin. Betul. Dengerin itu impact. Termasuk lebih jauhnya lagi brand-brand sponsornya mungkin jadi mau masuk ke negara itu. Iya. Gitu. Bahkan pas terakhir kemarin sempat ke Kuala Lumpur, ada orang yang benar-benar datang ke Kuala Lumpur cuman buat ke tokonya dia nyobain makan kue. Pangsyangte ya. Jadi aku ikut ngantri. Iya betul. Aku ikut ngantri, ternyata yang di depan tuh dari negara lain datang cuman buat makan, nyobain kuenya world best. Ini gimana gitu kan. Wow. Oh, tapi gue punya cerita tentang si Chef Tan ini. Jadi 2016 kan 2016 ya atau 17 ya Indonesia kan maju ya si Saudedi. Iya. 2016. Waktu itu manajernya kan mantan bos saya gitu. Dia Kop Dumong. Dia duduk karena kan setiap negara kalau compete itu pasti bawa kayak manajernya jadi judge. Jadi gimana? Misalnya kita compete nih, Indonesia compete. Kita tuh bawa satu orang yang akan di-judge juga. Akan ngejudge. Jadi semua negara akan ngejudge. Oke, jadi misalnya kalau kita nih tim nih. Misalnya gue compete sama Safira. Lu nemenin jadi judge. Jadi judge tapi gue nggak ngejudge lu. Ngejudge juga semuanya. Oh. Jadi misalnya kompetitornya 20 ya judge-nya 20. Dari negara-negara yang compete juga. Nah, waktu itu si Chef Tan ini jadi judge dari Malai. Nah, si Chef Talita ini itu dia duduk sebelah Welun. Dia tanya, "Lu ngapain duduk di sini?" Dia ngomong, "Karena gua mau tahu checklist apa yang dinilai juri, karena gua mau compete next." Dia mau maju nextnya. Setelah itu beneran dia langsung jadi juara. Itu cerita yang sangat kita kayak wow gitu. Very driven. Dia harus tahu nih apa yang dinilai. Dia 2 tahun sebelumnya kan 2 tahun sekali ya. 2 tahun sebelumnya ngejuri, dia tahu panelnya apa yang dinilai. Compete langsung jedar, langsung seniat itu gitu. Gold. Keren ya. Iya, driven. Iya. Sedangkan kalau kita tahu lah di orang-orang pasti tahu kalau yang nonton Coupe du Monde itu Jepang ya, dari dulu selalu silver dan all out dan gila, tapi selalu silver. Tiba-tiba Malai masuk jebret juara 1. Wah. Iya gila, maksudnya crazy, kayak kan? Underdog story. Betul. Tapi ada dedikasi ya ujung-ujungnya di balik itu. Gila men. Gua dulu gua podcast sama Michael Jasin. Wah, kalau program latihannya tuh sampai ada, kan dia punya temen juga nih Rian Wibawa yang pengen juga menang kan di cabang yang berbeda gitu kan. Terus kayak si Rian Wibawa ini sharing waktu dia ini champion loh, ya kan. Gue pengen ikutin program latihannya, program apa makannya apa. Betul. Crazy jadwalnya. Iya, latihan di luar jam kerja. Wow, katanya gila. Ya nggak main-main bro. Gitu, emang udah kayak atlet. Bener. Lu latihan, lu jaga makan, lu jaga kalau kopi lu jaga minum. Pelletnya. Iya, pelletnya wih. So buat negara-negara yang Eropa yang udah langganan juara 3 besar lah ya. Mereka tuh punya, they had it easy bro. Yes. Tapi kalau ngomongin atlet ya, kalau di kita contohnya based on experience lah ya, kan berdua tuh. Dari awal tuh mereka latihan bareng, udah maju, udah tim yang sama. Mostly buat teman-teman kita yang chef-chef yang udah keren-keren itu, yang menang-menang itu, mereka tuh akan beda orang. Jadi seleksinya itu sendiri-sendiri. Oke, gue dari dulu penasaran. Ya. Gimana sih salah proses seleksi sebagai tim nih, tim Indonesia ke FAA misalnya? Itu seleksinya gimana? Seleksi yang official sih sebenarnya belum pernah ada ya. Cuman biasanya dilihat dari talent yang kan gak semua orang mau lomba sebenarnya kan. Oh iya, gue nggak mau. Iya kan, kayak banyak yang jago tapi nggak semua mau compete gitu. Betul. Jadi dilihat dulu dari niatnya. Iya, siapa aja sih yang sering muncul di kompetisi. Betul, kompetisi lokal. Oke. Kompetisi lokal kayak mungkin di FHI di saya. Dulu tuh yang keren banget FHI ya. Atau sekolah-sekolah yang kayak UPH tuh suka bikin hospitur. Tiap tahun lah ya. Siapa nih yang muncul mulu? Muncul misalnya si Safi misalnya muncul. Tapi kan dia nggak individual, dia ada tim nih.
Misalnya Safi sama si A sama si B. Nah, diambil semuanya atau dilihat lu nya aja yang potensi, lu di pairing, ada lagi nih dari Jambi si Arif nih gitu. Apa lu di pairing? Biasanya ditarik dulu, diajak discuss karena kan kelasnya banyak nih. Yes. Kalau misalnya ikut yang berdua tapi di pairingnya sama orang lain, mau apa enggak, atau kamu PD-nya di kelas apa gitu. Oke. Nanti baru PD-nya di kelas ini chef, misalnya plated dessert. Barulah tuh nanti ditemuin sama chef yang mau nih ngelatih anak ini gitu. Oke. Kalau dulu tuh pas aku kuliah mostly timnya Chef Stefu yang open kitchennya untuk latihan. Nah, terus habis itu kalau misalnya dalam kita ngomongin yang tim nih. Ya. Lo sama Arif udah dibikin mau jadi satu tim. Ya. Diketemuinnya tuh kapan? Nah, jadi kalau kita ngomonginnya mewakili negara, iya, gue ngomongin mewakili negara ya, pasti akan dikurasi oleh asosiasi, karena dikirimnya harus nama asosiasi. Which is nanti kalian ini yang bantu. Kalau dulu SCP ya, dulu dari SCP yang melakukan kita. Jadi ya ujung-ujungnya untuk latihan itu ya dari SCP sih. Nah, udah diketemuin waktu ketemuan dan latihannya, biasanya yang terjadi di Indonesia itu berapa lama sebelum hari H kompetisi? Aduh, ini curhat dikit boleh? boleh. Jadi ini sih kalau ini yang real aja terjadi ya. Jadi kalau dulu tuh cukup struggling latihan ya, karena kalau yang gue rasain dulu kurang terprogram, jujur. Oke. Jadi gue waktu mau ke FHI itu latihan sendiri, kerja sampai sebelum maghrib, habis maghrib latihan sampai menjelang pagi, terus kerja lagi sendiri. Nah, kalau tim gimana? Sama, nyamain waktu. Nah, itu lebih susah. Itu lebih susah. Gitu. Pengalaman lu dalam tempat kerja, kalau lu request kan nggak semua yang ikut kompetisi head chef ya? Yes. Ya kan? Yes. Terserah mau siapa aja. Kalau misalnya lu dulu mungkin sebagai cook atau sous chef atau apapun, lu request jam latihan sama bosnya dikasih gak? Waktu di hotel sih, nah kebetulan belum pernah dapet pastry chef yang nggak support nih. Oke, ya bagus dong. Iya. Bagus dong. Gue bukannya mau ngorek-ngorek cari. Iya. Dan Bagus dong. Gue pun apply kan pasti ngeliat chefnya juga dong. Betul. Chefnya suka lomba nih gitu kan. Lu udah itu. Jadi udah pantau. Nah, karena emang pas waktu awal pertama masuk jadi komi tuh emang belum pernah dapet gold. Jadi masih nyari tempat yang ngebolehin gue lomba nih biar gue bisa dapet gitu kan. Oke. Jadi itu pun sesupport itu aja, latihannya tuh masih kayak entaran mendekati pulang. Tetap ada kerjaan yang harus diberesin sama kan. Kerjaan. Enggak semua. Enggak bisa di satu hari ini lu masuk full latihan doang ya gitu. Paling H-2 tuh baru. Kemarin gue baru lihat yang begitu. Kalau ada please share guys ceritanya di komen atau DM gue di Instagram. Tapi Kempinski kemarin dia CDP ya yang ikut kompetisi di Paris tuh, dia 6 bulan ditarik dari operation untuk purely latihan. Nah itu tapi karena ownernya mau niat, dia hire chef Prancis yang emang jagoan kompetisi dan sering jadi juri internasional untuk kerja di sana, dikasih jabatan sous chef. Ini udah tua banget chefnya. Untuk dia dikasih jabatan sous chef, tapi sebenarnya tugas dia adalah ngelatih bibit-bibit ini, dan mereka ditarik di operation. Baru itu doang share cerita yang gua denger. So far belum ya? Aku so far belum pernah merasakan. Pasti kerja. Tapi kalau ternyata utama, ada, alhamdulillah sih. Keren. Emang ya itu harus dari ownernya. Itu harus dari ownernya niat. Kalau chefnya ngasih terus dilihat sama ownernya, ini si Safi di mana? Oh dia lagi latihan. Oh terus gue tetap gaji gitu. Nah itu. Itu berat juga. Dan sebagai bisnismen emang berat cuy. Emang nggak mungkin harus niat dan harus ada bigger goal gitu lah. Dan akhirnya bersambung ke budget latihan. Karena kadang yang bikin kita berhenti latihan. Itu baru dari tadi kita ngebahas setengah jam tuh baru waktu ya. Belum budget. Waktu ada nih, waktu dan izin ada. Tapi harus latihan sebulan, berarti kan harus keluar kos latihan sebulan. Nah yang kadang bikin kita gak maksimal juga bahannya cuma cukup untuk latihan 10 kali misalnya gitu. Bahkan dulu tuh pernah ada di curhatan kompetitor. Di Singapura aja judge-nya tuh sempet pas lagi, biasa kan kalau habis main ada judge briefing kan. Iya ada feedback. Dia tuh selalu ngomong kayak never compete kalau lu gak pernah latihan at least lebih dari 10 kali. Dia bilang gitu ngomongnya.
Jadi kita mikir kayak tersinggung ya kita ya. 2 kali. Tersinggung ya. Miris ya. Ya Miris begitu. Tapi ya, semoga mungkin setelah podcast ini ada perubahan. It will take years. Yes, pasti. Gak mungkin tahun depan langsung. Iya, tapi at least mulai aja dulu gitu kan istilahnya. Soalnya ya itu bahannya mahal. Kemarin dapat cerita. Bukan di dunia pastry aja yang mau memperbaiki sistem dan ngirim-ngirim kompetisi. Kemarin kita collab sama Global yang kebetulan ngirim kompetisi di Butcher. Ya. Gitu. Nah itu challenge-nya sharing ke sini si kompetitornya. Oke. Kayak dia bilang, ya gue udah tahu karkas yang bakal dipotong di sana whole beef. Gitu kan, bukan cuma datang suruh trimming tenderloin, itu mah gue juga bisa gitu kan. Jadi dari setengah sapi gitu atau setengah domba itu nyari itu yang kualitasnya sama karena itu kompetisinya di Paris, nggak bisa di sini. Gue mau bawa dari mana? Kalau gue pakai karkas lokal beda. Kurus dagingnya, nggak beda lah pasti sama yang dipakai. Nah barangnya di mana? Nah itu challenge banget itu. Apakah mau impor? Gila, berapa kilo itu kalau sama tulang-tulangnya? Cuma buat purely latihan doang gitu, nggak bisa. Dan Butcher di sini belum banyak. Lo mau nyari coach di mana di sini Butcher? Nah itu susah nyari coach di kayak semua mata lomba ya. Iya. Iya betul. Ya panggil lah tambahin lah, suruh coach Indonesia kan. Kalau bulu tangkis ada coachnya kan, coach bulu tangkisnya orang Indonesia kan. Pastry-nya Ambil juga. Karena Chef Firman sekarang udah sering ke Indo ya. Gue tuh sampai pernah ikut master class dia. Cuman karena apa? Gue pengen tahu cara kerja dia. Iya betul. Benar. Gimana? Ya intinya deserve lah to be world champion. Betul. Cara kerjanya bener-bener tak gitu. Attention to detail. Yes. Ya begitulah. Kan katanya never meet your heroes kan. Tapi dia tuh apa ya? Senangnya tuh sebenarnya justru yang setinggi itu masih bisa look down on us gitu loh, nggak humble. Iya, nggak mau kok look down on us ya, maksudnya humble sama kita. Bukan kita direndahin maksudnya. Jadi senang sih kalau pada akhirnya, kalau dulu kan mungkin kita ngerasa kok kayaknya chef ini terlalu jauh ya untuk kita reach out ya. Reach out, tapi sekarang alhamdulillah sih chef-chef senior yang di Indonesia juga ternyata sudah mulai mau gitu. Kayak kemarin kita invite, kemarin kita invite ke inaugurasi, dateng. Dengan penasehat. Bagus. Penasehat. Bagus. Karena pada akhirnya kita akan butuh mereka gitu. Betul. Bukan kita mau ngeloncatin mereka. Betul. Gitu. Butuh experience mereka. Betul. Yang kita belum hadapi gitu. Iya, itu wah itu penting itu. Yes. Nama Indonesia kan ya. Yes. Oke, ini kita masuk Q&A. Dari pendengar kita. Thank you very much guys for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Deg-degan gak nih? Pertama dari vh.kitchen. Apa sih program yang akan dilakukan IPBS untuk edukasinya? Dan apa bakal ngelibatin banyak instansi pendidikan? Of course. Yes. Ya tadi ya ada seminar, ada coaching untuk guru-gurunya. Karena kita udah mulai reach out sekolah-sekolah, kampus-kampus buat Bu, Pak, kita mau dong kita kolaborasi atau simpel misalnya kita take over praktek mereka. Gitu atau seminar. Intinya sih kalau sekolah-sekolah itu yang kayaknya akan duluan sih. Karena secara fasilitas juga yang emang punya memadai kan mereka kan. Betul. Gue sih kasih input boleh dong. Silakan. Gua akan lebih baik kalau nanti udah ada ini untuk muridnya ataupun gurunya setelah ikut program latihan atau course whatever. Suruh internship lah 1 weekend di tempat-tempat keren ini. Iya. Betul. Si guru atau si murid ya, gurunya lebih bagus. Contoh. Habis Chef Uwi seminar atau Chef Uwi ngajar plated dessert 50 best apa segala macam for 1 weekend, just be there, ngeliatin aja di pasnya August gitu. Iya. Lihat nih, plated dessert kelas dunia gitu loh. Gimana operasionalnya supaya masuk dan ke expose gitu. Dulu sih gue sebagai orang yang kerjaannya magang di restoran-restoran terbaik dunia dulu,
itu ya banyak banget gue hari yang kayak cuma lu dipas don't touch anything gitu, lihat aja. Tapi kan lu lihat, lu proses nih kan, yang bisa lu pakai apa, yang lu bisa diimplementasiin apa nanti ke depannya gitu kan. Oh ternyata begini, gitu. Itu sih gue setuju. Input kalau boleh program magang. Kalau dari input itu butuh keterbukaan dari industrinya. Benar. Apaan? Karena kadang-kadang industri itu beberapa yang nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu tuh kayak mereka tuh nggak mau nerima yang begitu, takut ngeribetin. Lebih terbuka lah industrinya gitu sih. Betul. Tapi itu kejadian gua waktu itu di hotel. Oke. Di hotel kebetulan gua tuh masuk sebagai magang waktu di Indonesia di hotel terkenal lah ya. Sampai sekarang itu adalah program magang terakhir dia. Dia tidak pernah ngambil program magang lagi karena dicurigai itu resep pastry bocor ke hotel pesaing. Begitu. Kebetulan gue tidak di pastry kan, tapi gue juga salah satu yang dicurigai karena dicurigai ini anak magang mata-mata. Pertama gue magang aja udah dicurigai guys, karena orang yang CV-nya sebagus gue ngapain magang. Which jawaban gue simple, gue cuma pengen tahu dapur Indonesia tuh bagaimana kerjanya. Kalau gue masuk jadi chef atau gue buka restoran, gue nggak tahu. Gue belum pernah kerja di Indonesia waktu itu kan. Terus waktu itu sempet ya anak magang dicurigai. Abis itu gue diinterview juga di interogasi. Bukan interview kayak tujuannya apa kesini, ini resepnya. Waktu itu gue masih ingat resepnya, orange cake, resep yang bocor. Dan kayak bikin sama percis. Gue waktu itu nggak tahu ya, mungkin rada kurang ajar. Gue bilang kayak, Bu, mohon maaf aja Bu, itu minggu pertama di sekolah masak saya ada resepnya. Gue bilang saya nggak minta, dan saya bukan di pastry. Gue bilang gitu. Tapi itu minggu pertama di sekolah saya sih nggak mungkin ya Bu ngambil gituan. Dan mohon maaf, menurut saya resep itu bukan yang paling penting. Iya benar. Gue bilang gitu. Nah sejak kasus itu tuh restoran itu tuh ketakutan ada kejadian lagi, dan hotel itu belum ada program magang lagi. Gitu. Nah mungkin ribetnya gara-gara takut itu rahasia perusahaan. Zaman sekarang resep lu tinggal Google, benar. Beli buku, ada yang lebih enak dari tempat lu gitu kan, nggak usah begitu. Kalau menurut gua, kalau misalnya nanti program nih PBS ini udah makin banyak membernya, ya intern di tempat-tempat beliau tempatnya floor, gila gua ke kitchennya, my god, kitchennya floor beautiful. Gitu. Makanya produk yang keluar se-beautiful itu karena kitchennya beautiful. Itulah juga one of the privilege masuk asosiasi. Jadi punya relasi itu. Bisa nyambung. Benar sih, itu dulu yang gue lakuin. Supaya bisa deket tadi ya. Dapat akses. Ketemu satu weekend aja deh gitu kan. Itu bakal ngebantu banyak banget loh. Iya, semoga sih industri-industrinya mau ya. Lebih terbuka lagi, Mau. Kalau nggak mau sini gua kenalin ke gua. Karena at the end of the day recipe tells you nothing gitu kan. Betul. Learning and tekniknya yang key-nya gitu. Dan resep tuh nggak ada hak cipta loh. Iya, nggak ada. Dan gimana cara lu marketingnya nanti bisnis lu? Banyak restoran-restoran yang enak tapi kurang ramai karena marketingnya nggak efektif. Gitu ya. Beda banget, masih banyak banget faktor. Betul, resep itu cuma part ya. Gue tuh selalu gini, kalau ngajar ke murid-murid gue tuh selalu bawa, gue sebutnya segitiga. Keberhasilan suatu produk tuh dari segitiga ini. Satu sisi adalah people-nya, satu sisi adalah ingredients, equipment, satu sisinya ingredients benar. Jadi orangnya itu termasuk resep. Jadi orang, bahan, alat. Ketiganya tuh harus kolaborasi. Percuma resepnya bagus, ternyata bahannya nggak ada. Alatnya bagus, resepnya nggak bagus. Ya kayak gitu-gitu aja. Jadi harus dikoreksi semuanya lah. Betul. Atau resep alat bahan bagus, common sense-nya nggak jalan. Kan jadi banyak efeknya gitu. Betul. Jadi boleh lah itu program ada. Support lah. Paling nggak yang udah pernah datang ke sini deh pasti support. Karena gurunya tuh kalau dibilang gurunya mungkin nggak mau upgrade ilmu, enggak, gurunya tuh masih pada mau belajar. Mau banget. Antusiasmenya gue dengar justru gurunya justru kayak. Karena waktu online kelas aku itu 192 guru join. Aku sampai kayak ibu bapak terima kasih, kayak kan gue muda ya. Kok lu mau nih percaya sama
webinar gue gitu kan. Berarti kan sebenarnya mereka mau, cuman mungkin the media aksesnya dan aksesnya. Setuju sekali. Bagus banget. Pertanyaan kedua dari Gilang NHDMR. Chef, apa langkah kalian untuk memajukan yang pastry generation khususnya di daerah? Ya tadi itu dari gurunya dulu. Karena saya lihat belum merata. Kota-kota besar lebih tahu duluan soal perkembangan dan knowledge langkah apa yang kalian ambil. Nah itu tadi gurunya dulu kita pupuk. Kalau ini gue punya pengalaman pribadi nih, banyak lah kalau soal ini ya. Karena kan gue orang daerah lagi-lagi. Jadi waktu gue masuk kuliah nih Rey, gue baru sadar waktu gue di SMK kok gue dapatnya sedikit ya. Kok gue nggak tahu ini, nggak tahu itu gitu. Akhirnya setiap libur semester gue ngajar ke SMK for free. Sharing lah, bukan ngajar, sharing. Setelah lulus 2016 gue tuh start bawa, karena gini waktu kuliah kan lomba ya. Waktu di Jambi gue nggak pernah lomba, nggak ada aksesnya, nggak ada informasinya. Betul. Gitu. Ternyata ada ya kompetisi pastry antar SMK nasional. Gue nggak pernah ikut, tapi menarik sebenarnya kan. Akhirnya 2016 gue tuh memaksa sekolah gue buat join. Dan waktu itu ini masih sampai sekarang gue masih ingat, dibilang udah Jambi mah nggak akan menang, ngeramein aja. 2016 kita compete juara 4 nasional. Nice. Setelah itu tiap tahun kita ikut, dan sampai tahun ini sudah ada 3 anak gue yang dari Jambi itu beasiswa full dari Kemendikbud di Trisakti karena menang kompetisi pastry. Luar biasa. Mungkin dari situ ya, jadi efeknya domino lagi. Jadi teman-teman bisa sharing lah. Jadi murid yang gue ajarin lomba, menang atau kalah bisa sharing ke teman kelasnya. Jadinya kayak gitu sih. Hopefully ya banyak teman-teman chef yang juga bisa sharing begitu ya. Dari satu orang ke orang lain lagi. Betul. Itu tuh kebetulan itu tema yang kemarin acara podcast kita guys, ripples. Waktu Industri Night tema kita tuh ripples. Ya lu create ripples gitu loh. Batu masuk ke air kan ada riak-riak kan sampai jauh. Betul. Kalau kita langsung reach out banyak lebih susah. Iya. Jadi satu menyebar. Betul banget. Dan kalau mau dibilang produk pastry perkembangan yang nggak merata, kita nggak bisa blaming kota Jakartanya juga sih, karena beberapa juga waktu gue sempet ngerjain ke beberapa daerah, dari keinginan masyarakatnya untuk belinya juga nggak semua mau produk yang kayak di Jakarta. Betul. Ya kan? Bahan, akses bahan ke sana juga nggak sebegitunya. Jadi kalau dibilang kapan nih di luar kota bisa segede kayak Angtreme gitu-gitu masuk, kita balik lagi di sananya ada needs pasarnya ke situ enggak gitu kan. Ada demand-nya enggak. Nah, kalau itu ya Gilang. Itu menurut gua lo harus balik sih. Gue pengalaman, gue tinggal lama di Perancis, di mana itu bisa dibilang pada zamannya adalah World Pastry Capital. Iya. Kalau lo ke kota kecil di sana, mungkin alatnya nggak sama, mungkin pakai cara masak yang tradisional, tapi produknya nggak bisa didapetin di kota-kota besar. Itu lo harus balik gitu. Contoh, ada kota kecil dulu, gue sempat tinggal di sana sebentar di Bordeaux. Kotanya namanya Saint-Émilion. Itu Bordeaux itu terkenal dengan cannelé. Yes, ya kan? Bordeaux. Iya, kalau mungkin lo lihat pastry di Paris, wah gila, Cédric Grolet apa begitu. Tapi di Bordeaux itu cannelé-nya gila men, gitu lah. Jadi makanan daerahnya gitu kan. Which kayak pastry di Indonesia kan pastry lokal banyak sekali, tapi belum ke expose di pasar ya. Jadi instead of kita kasih modern ke sana, kenapa nggak produk mereka nih yang kita coba angkat? Jadi nanti orang Jakarta yang ngelihat ke sono. Betul. Gitu. Kalau di sini di Indonesia sayangnya masih terlalu ngelihat kota besar terus. Padahal kita dibandingin luar negeri nggak ada apa-apanya juga. Gitu. Jadi harus lihat back lokal lagi, lokal yang di highlight, di modernin. Lu lihat dari Jakarta tuh teknik oke, cara marketing apa segala macam konsep boleh. Tapi produknya jangan 100% pengen mengarah ke sana karena belum tentu bisa dijual. Ntar harganya terlalu mahal, ntar bahannya ada susah. Peminatnya nggak ada akhirnya. Produk lokal lu bagus-bagusin, lu modern, lu bawa ke zaman sekarang. Jajanan pasar tuh termasuk pastry gak sih? Kue ya. Termasuk kue. Iya, termasuk kue. Kenapa belum ada zaman sekarang yang seumuran kita gitu yang ahli banget jajanan pasar gitu? Kayaknya yang belum kelihatan.
Karena masih dianggapnya jajanan pasar aja, makanan pasar gitu. Padahal sebenarnya kalau mau dikulik lebih dalam kan sekarang tuh udah mulai ada loh tukang jajanan pasar yang dibikin jadi cantik banget. Yes. Ya kan? Yes. Padahal tuh sebenarnya bisa jadi sesuatu yang diseriusin gitu kalau kita kayak lo ada si ahli coklat seperti Richie gitu, si ahli plated dessert gitu. Si ahli entremet ada bikin course segala macam. Si ahli jajanan pasar nih belum kelihatan. Iya. Gue pengen banget kenalan kalau ada guys, please. Kalau menurut gue tuh karena kita memperlakukan produk luar, hasil akhir produk luar tuh seistimewa itu. Tapi jajanan pasar kita nggak memperlakukannya dengan istimewa. Betul. Kayak kalau misalnya waktu lo ke Jepang perhatiin deh, even sembe yang cuma kerupuk. Bungkusnya bagus banget. Mochi. Itu dia. Mochi yang cuman dipotong-potong kasih kacang tapi dikemasnya. Mochi itu jajanan pasar loh technically. Itu dia. Tapi kita willing untuk bawa pulang ke Jakarta cuman karena kemasannya bagus. Ya kan? Tapi di sini belum, mungkin nextnya akan ada yang mau kolaborasi untuk itu gitu. Kalau gue jadi pastry chef guys, itu gue akan ngambil jalur ke situ sih. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang belum ada nih yang ke-highlight yang bisa proper secara profesional nunjukin dan bawa jajanan pasar secara sekarang, bukan dari segi bisnisnya, banyak dari segi bisnis jajanan pasar yang enak, keren dan hygiene banyak. Tapi figur, gue ngomongin figur. Betul. Figur nih si paling jajanan pasar dah. Itu bakal keren banget sih. Dan gue tuh pernah, kebetulan kan gue orang Makassar ya. Jadi waktu riset ada satu kue jajanan Makassar namanya barongko. Nah itu tuh sampai jadi orang Makassar yang ada di Jakarta aja bilang nggak enak kalau makan barongko nggak di Makassar karena pisangnya apalah beda-beda. Kira gue datengin kan karena kebetulan ada keluarga, dan setelah dipelajarin tuh ya emang tanah di sana tuh emang beda, jadi hasil pisangnya beda segala macam. Cuman karena kemasan produknya nggak able dibawa keluar kota, nggak bisa jadi oleh-oleh gitu. Dan daya tahan nyambung sama yang tadi ini. Iya, jadi mending ayo kita sama-sama coba bagusin itu biar jadi kayak jajanannya Jepang yang mau kita bawa gitu ke luar negeri. Inovasi ya. Gila sih, nggak ada lagi loh kue Nagasari gitu. Nggak ada lagi coy. Dimana coba Nagasari cantik gitu kan. Sekarang udah ada tuh kue talam hijau yang di mall-mall. Itu kan bisa tuh. Salah satu gitu. Ya contohnya begitu bisa loh ternyata. Bisa loh ternyata gitu kan. Dan kita masih menilai makanan tradisional kita tuh nggak pantas dapat harga tinggi. Itu seluruh F&B lah ya. Iya, kayak aduh sayang banget. Kenapa lihat kue talam harga 50.000 kita mengeluh gitu kan. Kayak ironisnya ya kalau ngebahas itu ya. Oke, makanan Indonesia image-nya murah apa gitu segala macam. Which is juga zaman ya gue juga curhatnya begitu sih. Image-nya nggak bisa dijual mahal apa. Tapi restoran-restoran Indonesia yang mahal-mahal bertahan sampai puluhan tahun. Gitu sebenarnya ada marketnya gitu. Sebenarnya ada banget marketnya. Please, ayolah, gue tantang nih sini siapa yang jadi figur jajanan pasar. Karena kalau French pastry kan mereka tuh kalau generasi kita ya pasti ngelihat look up-nya sama si chef-nya nih. Makanya gue ngomonginnya butuh figur ya. Iya, makanya gue ngomonginnya figur. Kayak Daifuku mochinya Jepang kemarin nge-hits banget, semua orang bikin. Masa talam kita nggak bisa sih gitu kan? Kemarin gue ke Sukabumi sama beberapa teman-teman. Oleh-oleh apa nih yang paling suka bumi? Pasti kan ada pastry apa? Mochi. Jujur emang enak. Mochinya enak banget. Gue suka, tapi karena dia bikinnya dikit jadi nggak bisa banyak gitu, dan dia nggak bisa semasif itu operasionalnya. Karena dia bisa dibilang artisanal. Tapi ada dalam hati lah kok mochi gitu. Biarpun enak, tapi kayak ya kok mochi ya gitu. Tapi kalau yang lain dah banyak banget jajanan pasar macam-macam. Banyak banget Indonesia itu banyak. Sampai saking nggak ada figurnya, masih resep-resep ini masih dan tekniknya masih dipegang sama ibu-ibu yang mungkin UMKM apa gitu segala macam. Mau belajar aja susah. Bingung ya. Ntar lama-lama lost art nih. Oh deh. Ya ini selesai. Ini kalau ngomongin akarnya ya, Ray ya. Kalau ngomongin jajan pasar ya, karena tadi menyangkut dengan dulu tuh yang ahlinya ibu-ibu, nenek kita lah, ibu kita. Dan pada zaman itu nggak punya pakem resep, Ray. Iya, nggak ada. Kita Indonesia itu terkenal archiving dan pendataannya tuh kurang. Iya. Emang karena biasa lisan budayanya. Mungkin itu yang akhirnya legasinya tuh nggak kurang jalan karena anggap nenek bagus nih bikin barongko misalnya, tapi anak itu nggak ada yang tahu. Pisang 5,
kan nggak tahu segede apa pisangnya. Gula 10 sendok. Kayak gitu-gitu sih, mungkin itu yang salah satu penyebab akhirnya agak susah nih buat standarisasinya. Makanya coba balik lagi figurnya. Figurnya yang niat. That's gitu. Ya hopefully ada lah ya. Kita mancing-mancing aja di sini. Ada ini seksi izin pasar ya. Benar. Amin. Karena menurut gua kalau lu kompetisi terus lu bawa jajanan pasar, pasti amazed orang. Apa ini? Iya. Menurut gua ya, orang gua ke Perancis gua bawa keluar kayak pada bingung, wah apaan ini gitu. Yaelah gitu kan. Masih banyak yang belum ke-expose. Oke. Pertanyaan lanjutan dari Diamari_21. Apakah orang tanpa background pendidikan pastry tapi punya minat nih di bidang baking dan pastry bisa join dalam IPBS? Bisa, pastinya. Sekali lagi ya, kalian ke Instagramnya ada link di situ registration. Oh, dan nanti setelah daftar, kalian akan masuk ke dalam satu grup WhatsApp yang isinya itu temen member-member bisa sharing di situ. Ada lowongan kerjaan, nanya teknik, nanya resep, itu tuh seru lah pokoknya. Daftar ya. Daftar. Lanjut dari Indie Label 911. Pengen nanya sama Chef Arif, gimana caranya manage tim dari komunikasi, pembagian job desk biar tim bisa sekompak dan sesolid waktu di Bo. Wah, sumpah tim kalian tuh keren banget pada waktu itu. Iya, gue mengakuin sih waktu tim pastry, waktu yang gue pegang itu the best team lah yang pernah gue handle ya. Tapi di balik itu ada, kalau gue tuh teknik kita nguasain lah misalnya ya. Tapi ada satu hal yang menurut gue tuh penting banget buat dipelajari adalah mempelajari personal masing-masing tim. Gue PDKT sama tim itu setahun. Supaya tahu si A ini gimana sifatnya, si B gimana, si C gimana. Jadi ketika kita tahu, kita tuh bisa membedakan cara komunikasinya. Misalnya anggap Safira tuh tim gue gitu ya. Oh Safira ini timnya adalah yang to the point. Ya udah, to the point aja kasih tugas. Ada yang satu misalnya harus dipuji dulu misalnya. Oh ya kemarin kue inimu bagus, nanti bikin lagi ya misalnya. Jadi komunikasi sih kalau paling penting, karena kalau kerjaan udah pasti akan ada terus ya. Itu pun dari atas lah, dari orderan lah apalah gitu. Timnya tuh harus komunikasinya dulu mateng. Dulu tim gua tuh ya kayak misalnya kita kerja tim. Ada yang shift lupa misalnya nih. Ada orderan buat besok lupa dibikin misalnya. Ada yang rela di grup, oke kak aku aja jalan jam 2 pagi ke dapur. Wow. Yes. Atau ini ada mungkin nggak boleh contoh, tapi misalnya ada yang sakit, kita nggak ngomong ke manajemen, tapi ada yang gantiin. Iya, langsung ke cover. Yes, kayak gitu-gitu loh. Itu yang penting sih. Komunikasi sih. Kita ngomongin culture sebuah tim untuk perusahaan, untuk toko, dapur, ya itu kuncinya adalah komunikasi. Iya, komunikasi. Seperti dulu dari zaman sekolah gue bilang, guru gue selalu bilang, Ray, semua orang bisa masak, yang penting komunikasi. Jadi tim gue tuh ya waktu gue masih satu outlet gitu ya, terus pandemi kan, di-cut, tinggal bertiga. Abis pandemi kita lengkap lagi. Orang yang sama balik lagi. Luar biasa. Chef Safi mau nambahin soal komunikasi? Gak ada sih, sama mirip kayak komunikasi emang the key. Dan ya sebagai leader emang harus mau punya waktu aja untuk mengerti timnya gitu. Jadi listener. Ngomongin leader ya, nah ini ada satu pelajaran besar buat gue ya, selama pernah jadi leader lah gitu ya. Dulu tuh gue tuh orang yang cukup susah menerima masukan, menerima koreksi. Karena ada tim gue tuh satu orang yang belak-belakan. Kalau nggak suka, tapi nggak di publik. Dia selalu datang, Mas gue nggak suka, gue mau ngobrol. Dari situ gue belajar. Ternyata ya nggak selalu benar ya leader tuh. Lu harus bisa koreksi diri juga. Oh iya dong, pasti. Nah itu kalau ditanya pengalaman apa yang paling gede selama lu kerja di industri, gue bisa belajar menerima masukan. Itu dari gua. It's all about communication, guys. Komunikasi ujung-ujungnya. Dan koneksi. Makanya join IPBS. Betul. Gitu. Tristan, thank you banget. Thank you juga kita buat udah sharing cerita-ceritanya. Semoga yang dengar terinspirasi, terhibur, dan join IPBS. Yes.
Good luck ya buat programnya. Thank you. Semuanya juga udah dengerin, semoga bermanfaat yang kita sharing juga. Ini the right step lah. The right step towards Indonesia menang World Pastry Cup. Amin. Siapapun itu yang compete nanti. Iya. Pasti bisa. Kita bantu. Sebenarnya kita ya. Good luck ya. Thank you. Oke. Guys, terima kasih buat yang udah nonton dan yang udah dengerin obrolan kita hari ini. Please join IPBS. Kalian visit Instagramnya di IPBS_ID. IPBS_ID. Di sana ada link registrasi, register, di invite ke grup WhatsApp. Udah deh. Langsung action supaya ingat ya, jangan ngeremehin pengalaman kalian. Aduh, gue siapa sih, join ini layak gak? Ntar gue dicuekin lagi di sana. Betul. Coba aja dulu, buka pikirannya supaya pastry Indonesia lebih maju lagi. Betul. Yes, and shout out to all IPBS team dan membernya. Semoga good luck dan programnya berjalan lancar, bisa saling support ya. Amin. Terima kasih. And thank you. And jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. Oh iya, ini Instagram lo apa? @LE_Arief. Oke. Arif. LE_Arief. Yes. Safira Pradiati pakai V. Safira Pradiati pakai V. Oke guys, we'll see you next time. Bye bye. Bye bye.